Halo guys, jadi sekarang kita mau nge-review salah satu tempat yang cozy banget nih di Majalaya. Namanya itu Buruan Anggur. Yuk ikutin keseruan kita nanti di sana. Let's go. Kita tonton videonya sampai akhir ya. Bye-bye. A few moments later. Nah, kita udah sampai nih di tempat cozy-nya. Langsung aja kita lihat-lihat yuk tempatnya. Nah, di sini juga ada area parkiran. Tapi kita saranin kalau mau ke sini jangan pakai mobil ya, karena area parkirannya itu gak terlalu luas juga. Untuk tempat duduknya, di sini juga banyak pilihan. Kalian bebas pilih mau duduk di kursi atau duduk di lesehan. Dan juga ada tempat duduk yang view-nya langsung di bawah pohon anggurnya. Lalu, di sini juga menyediakan musola. Yuk ikut kita untuk cara pemesan makanan di sini. Sambil menunggu makanannya datang, kita bertemu langsung dengan ownernya untuk menanyakan terkait dengan perencanaan dari UMKM Buruan Anggur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan kami dari Digitech University. Aku Ririn Novianti sama rekan aku Sina Syala. Di sini kami mau wawancara Ibu seputar UMKM ini ya Ibu. Lanjut ke pertanyaan pertama. Jadi kapan dan bagaimana UMKM ini mulai didirikan? Kalau dari awal itu tanam pohon itu kan dari COVID kan ceritanya. Kalau kedai ini, tapi memang dari awal bikin greenhouse ini sudah kepikiran pengen buka kafe kekecilan gitu ya. Cuman mikirnya nggak pede karena masuk ke gang. Nah barulah mungkin udah waktunya nih bikin itu, tiba-tiba nggak ada dulu konsep, nggak ada persiapan berbulan-bulan, cuman persiapannya 3 hari. Ulahlah niat bismillah gitu, bukalah kedai Buruan Anggur ini 13 Agustus 2025. Oke. Terus apa motivasi utama Ibu mendirikan kedai ini? Motivasinya ya memperbaiki ekonomi, pertamanya ke situ ya. Keduanya membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang pengen kerja, itu motivasinya. Ketiga ya banyak cita-cita yang harus diwujudkan. Lanjut ya Ibu. Jadi UMKM Ibu ini memiliki rencana atau target tertentu gak? Kalau rencana dan target itu memang harus punya ya, jangankan dari usaha gitu, kehidupan pribadi pun harus gitu. Kalau targetnya ya memang kita gimana caranya untuk bisa bertahan dari mulai 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai ke lama ya. Jadi kan biar jadi mata pencaharian banyak orang. Nah targetnya tuh harus lebih baik dari hari kemarin, itu jadi targetnya. Oke. Jadi gimana Ibu merencanakan produksi, pemasaran, dan keuangannya itu? Kalau produksi makanan itu, jujur kedai ini dibuka menunya itu ya, semua menu itu favorit saya. Kenapa? Karena biar pede masaknya. Jadi kan kalau namanya favorit itu pasti makanan dienak-enakin kan ya. Jadi apa yang ada di menu itu berarti kesukaan saya, biar saya bisa masaknya. Kalau yang nggak ada di menu berarti saya kurang suka lah gitu. Produksi sendiri? Iya, produksi sendiri. Kalau untuk pemasarannya? Pemasarannya kalau sekarang mah gampang ya, banyak sosial media dari mulai
TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp. Terus juga sekarang memang banyak orang yang posting dan alhamdulillah itu salah satu jadi mempromosikan untuk kedai kita gitu. Oke, kan tadi Ibu produksi sendiri ya Ibu. Jadi gimana cara Ibu menentukan harga dan modal usahanya itu? Ya dia gampang ya, jadi kita sudah tahu modal belanjanya berapa, terus ditambah buat yang lain-lain dan karyawan. Tetap acuannya mah ya gimana caranya orang untuk buat jajan punya uang sedikit tapi makan enak dan kenyang gitu. Nah, apa juga tantangan yang Ibu hadapi nih dalam usaha ini? Tantangannya mah banyak. Pertama itu pasti rasa capek dan jenuh. Gimana caranya setiap hari itu biar semangat. Nah itu ya tantangannya mah. Yang kedua mah dilihat-lihat kalau di daerah Majalaya itu tiap minggu itu ada aja kafe dan kedai yang buka. Berarti kita gimana caranya harus bisa mempertahankan, menjaga dari tempatnya, dari makanannya, kita harus tetap menjaga rasa itu. Oke. Terus strategi apa yang Ibu gunakan untuk menarik pelanggan? Kalau strategi sih saat ini ya kedai 6 bulan buka itu belum ada strategi yang saya lakuin ya. Maupun itu promo atau itu ngundang konten kreator nggak ada. Jadi untuk saat ini masih dalam tahap natural ya. Jadi gimana orang, tapi sekarang udah pada punya HP, udah punya sosial media ya. Jadi alhamdulillahnya kebantu dari yang jajan untuk menaikkan kedai itu, mempromosikannya itu bisa lewat dari orang lain. Tapi mungkin kalau ke depannya mungkin kita bisa pasang iklan atau ya sering-sering posting-posting di sosial media, atau bisa juga undang untuk konten kreator. Terus yang terakhir ya Ibu, jadi apa rencana untuk Ibu untuk perkembangan bisnis Ibu ini? Untuk kedepannya gitu. Kedepannya kalau untuk buka cabang saya nggak mau, jujur saya nggak mau gitu ya. Kalau rencananya mah pengen punya tempat yang memang agak luas, terus bener-bener direncanakan gitu, dari sistem tempatnya, menunya juga makin banyak, tempatnya makin luas. Tapi kalau untuk nambah cabang nggak mau, kayaknya kalau mau pun ini dipindahin, jadi yang lebih besar lah. Oke. Udah segitu aja Ibu, terima kasih Ya sami-sami Neng. Setelah kita mewawancarai ownernya, gak lama makanan yang kita pesan datang. Nah, di sini kita memesan beberapa makanan yang best seller di sini nih. Nah, langsung aja di sini kita mau nyobain cuanki yang sangat kelihatan ngiler banget gitu. Nih, lihat deh cuankinya. Sangat menggoda bukan? Nah, di sini kita mau nyobain dulu kuahnya nih. Ini jujur mantep banget, gurih, pokoknya enak banget. Belum disambelin aja ini udah mantep banget gitu. Nah, ternyata di sini kita dikasih 2 sambal, ada sambal hijau dan kita juga dikasih timun dan ada jeruk nipis. Terus juga di sini ada sambal bawang, sambal merah gitu pokoknya. Nah, di sini aku pakai sambal hijau karena aku udah ngiler banget. Pertama lihat udah tertuju ke sambal hijau ini. Terus di sini dia memilih sambal merah kayaknya ya, karena mungkin dia juga udah ngiler dari awalnya tuh sambal merah. Terus untuk isian cuanki seporsi ini ada cilok, terus ada tahu putih, terus juga ada bakso cincang, terus ada tahu isi gitu, terus ada batagor kering, terus ada cuanki kering juga,
Dan yang terakhir ada cekernya juga guys. Sangat worth it bukan? Segini tuh harganya sekarang 15.000 loh. Yang pertama aku cobain ada tahu putih. Tahu putihnya enak banget, lembut. Pokoknya enak deh, nggak yang bau-bau gitu. Di sini aku juga menambahin sambalnya karena kayak kurang pedas gitu loh. Terus di sini aku mau nyobain baksonya, bakso cincang gitu. Enak. Nah, bakso cincang mereka tuh, lihat deh isiannya. Gak pelit-pelit kan? Worth it banget buat harga kisar 15.000 ini. Cincangnya segitu, worth it banget gak sih? Lanjut, di sini aku pingin cepet-cepet makan pisang kejunya mereka ini. Lihat deh, kejunya sangat melimpah. Ini tuh harganya di sekitar 10.000 loh. Worth it banget kan? Langsung aja kita cobain pisangnya. Beneran enak banget loh ini, jujur. Manis, manisnya tuh yang enggak kemanisan, pas gitu. Paduannya, kejunya, coklatnya, susunya tuh sangat pas banget. Terus di sini kita mau cobain minuman yang kita pesen. Di sini aku pesan teh tarik dan dia pesen kopi gede gitu lah pokoknya. Dan di sini kita mau lanjut makan cuangkinya. A few moments later. Sudah kita makan, tiba-tiba ibu ownernya nyuruh kita buat metik anggurnya ini. Dan kita langsung disuruh cobain anggur yang tadi kita petik. Kita cobain ya, gimana nih rasa anggur yang baru banget kita petik ini. Seger banget loh. Rasanya manis, pokoknya seger, enak banget. Nah, segitu aja reviewan dari kita. Bye-bye. Behind the scene. Ininya. Nice. Sekian aja video dari kita. Bye-bye.